Hai adik-adik, jumpa lagi dengan kakak dalam pembahasan materi biologi SMA. Adik-adik, pada konten kali ini kakak akan melanjutkan beberapa teori mengenai sel yang sebelumnya sudah kakak bahas pada konten teori sel. Nah, akan tetapi pada konten kali ini kakak akan mengenalkan yang berperan pada teori sel atau yang mengungkapkan beberapa teori mereka tentang sel adik-adik. Adapun yang pertama itu adalah Robert Brown adik-adik. Adik-adik, Robert Brown di sini pada tahun 1831 dia ini mengamati struktur sel pada jaringan tanaman anggrek adik-adik. Dan melihat benda kecil yang terapung-apung dalam sel yang kemudian diberi nama inti sel atau nukleus. Selanjutnya sekali lagi dari jaringan tanaman anggrek ini dia menemukan ada benda kecil yang terapung-apung adik-adik dalam sel, kemudian diberikan nama yaitu inti sel. Berdasarkan analisanya diketahui bahwa inti sel selalu terdapat di dalam sel hidup dan kehadiran inti sel itu sangat penting, yaitu untuk mengatur segala proses yang terjadi di dalam sel. Jadi sekali lagi inti dari teori sel Robert Brown ini adalah menjelaskan tentang inti sel adik-adik, di mana inti sel ini merupakan organel sel yang mengatur segala proses yang terjadi di dalam sel adik-adik. Oke, selanjutnya Felix Durkheim dan Johannes Purkinje adik-adik. Mereka berdua di sini adik-adik sebenarnya penelitiannya hampir mirip, di mana mereka berdua nantinya akan mengamati struktur sel sehingga nanti ini mereka lakukan pada tahun 1835. Mereka berdua melihat ada cairan di dalam sel adik-adik. Kemudian cairan itu diberi nama protoplasma adik-adik. Jadi cairan ini diberikan nama oleh kedua peneliti ini yaitu protoplasma. Nah, selanjutnya teori sel yang berikutnya adik-adik, di mana Max Schulz di sini adik-adik dia itu berkiprah dari tahun 1825 sampai 1874 adik-adik. Nah, di sini ia menegaskan bahwa protoplasma adik-adik merupakan dasar-dasar fisik kehidupan. Jadi di sini dia menegaskan bahwa protoplasma di sini merupakan dasar-dasar fisik kehidupan adik-adik. Oke, seperti ini adik-adik. Nah, dari pendapat beberapa ahli biologi jadi dari protoplasma di sini si Max Schulz tadi mengembangkan dari Felix Durkheim dan Johannes Purkinje adik-adik, seperti itu. Selanjutnya ada lagi adik-adik, dia adalah Rudolf Virchow adik-adik, mengemukakan suatu pernyataan atau teori selnya yang berbunyi sel ini merupakan kesatuan pertumbuhan adik-adik. Nah, seperti ini adik-adik. Selanjutnya ini kalau ada juga kalimatnya kalimat lainnya ini omne cellula cellula. Jadi Virchow di sini berperan dalam penemuan penting, meskipun dia dan Theodorus Kuhn itu adik-adik tidak disebutkan bersamaan, dia paling banyak diketahui karena teorinya tentang sel. Selain itu ternyata adik-adik si Virchow ini adalah orang pertama yang menemukan sel-sel leukemia adik-adik. Nah, seperti ini. Nah, lalu bagaimana kesimpulan kita tentang teori-teori sel itu kakak akan jelaskan pada konten selanjutnya adik-adik. Tetap semangat dan sampai jumpa.